في الشفقة والنصيحة وينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد فالحسد يضر ولا ينفع وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه يقول قالوا إن ابن المعلم يكون عالما لأن المعلم يريد أن يكون تلاميذه في القرآن علماء فببركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما وكان يحكي أن صدر الأجل برهان الأئمة جعل وقت سبكي لابنيه الصدر الشهيد حسام الدين وصدر سعيد تاج الدين وقت الضحى الكبرى بعد جميع الأسباب فكان يقولان إن طبيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت فقال أبوهما إن الغرباء وأولاد الكبراء يأتونني من أقطار الأرض فلا بد من أن أقدم أسبقهم فببركة شفقته فاق ابنه على أكثر فقهاء أهل الأرض في ذلك العصر في الفقه وينبغي ألا ينازع أحدا ويخاصمه لأنه يضيع أوقاته كلا المحسن سيجزي بإحسانه والمسيء سيكفيه مساويه أنشدني الشيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ركن الدين محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده المفتي رحمة الله عليه قال أنشدني سلطان شريعة يوسف الحمداني هذا الشعر دع المرء لا تجزيه على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله كلا من أراد أن يرغم أنف عدوه فليكرر هذا الشعر وأنشدت إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتخرقه هما فرم للعلا وازدد من العلم أنه من ازداد علما زاد حاسده غما. Yang kemarin Anda bilang dimulai. Yang kemarin Anda bilang asal ini membahas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Haddad nafa'anallahu bika wa bihi fid darin amin fi kitabihi Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah ila an qala Umumin babnya di filbab di bab al-wilayah ala amwal al-aitam wal awqaf halaman di halaman 216. Kalau di sini 250 gitu. ya, di sini yang ini 2255 yang kita pilih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wilayah ala amwal al-aitam fahiya min umuril khatirah wa fiha usrun wa masyaqqatun fayanbaghi wa yata'akkadu ala man uliya bidzalika ayyubaliga fil ihtirasi wal ihtiyat wa yajtahida ghayatal ijtihad fi hifzi amwalihim wa tanmitihim wal yahdhar min tafritihim wa idha'atiha wa min akliha wa tadbiriha faqad qala Allah ta'ala wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wa qad adda alaihi salatu wassalam aklamal yatim fi sab'il mubiqat wal kaba'iril muhlikat wa yaqrubu man akala mal yatimi fil ithmi wal haraj aklul mal awqaf zulman wa ta'diyan fayanbaghi al-ihtiras min dhalika wa ghayru tawakki anhu wa min tawliyaha ra'san itaran lis-salamah wa budan an mawadi'il khadri wa mazanil haraji wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tadi yang pertama kita baca sedikit dari kitab Ta'lim Muta'allim. Kemudian kitab yang kedua Nasaih Jiniyah. Itu sebenarnya nggak sampai di bab itu, masih bab jihad ya. Tapi dilewatin ya beberapa, tapi nggak banyak sih melewatinya. Tiga pasal ya. Tapi masih bab jihad, masih bab apa? Bab jihad. Oleh karena itu nanti ke depan berarti mulai dari bab dari wilayah di amwalil yatam. Ya masih masalah kekuasaan, tetapi kalau kemarin itu kekuasaan di sultan, di kekuasaan kepemimpinan, kali ini kekuasaan untuk memimpin atau menjaga harta anak-anak yatim. Nah, ini masalah wilayah. Kalau kemarin wilayah hukuman, wilayah pemerintahan. Kali ini wilayah masalah kekuasaan urusan anak-anak yatim. Kemudian sebelumnya kita baca sedikit di sini, itu berkaitan dengan apa? Syafaqah wa nasiha, di dalam bab syafaqah wa nasiha. Ini sebenarnya kita bahas sedikit saja. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana fi darain amin. Wa yanbaghi ay yakuna sahibul ilm, dan selayaknya bagi penuntut musyfiqan, yaitu dia selalu musyfiq. Musyfiq ini adalah berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang buruk dari orang lain. Ini musyfiq, dia selalu berusaha menghilangkan keburukan orang lain atau sesuatu yang buruk, yang tidak baik yang ada pada orang lain. Itu harus ada pada jiwa seorang yang ingin mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang murid, seorang talib, kata al-muallif ta'lim ini dalam kitab ini dikatakan harus selalu berusaha menghilangkan kesulitan orang lain. Jadi bukan malah menimbulkan kesulitan untuk orang lain. Itu adalah ciri orang yang bakal dapat berkah di dalam ilmunya. Musyfiq. Jadi orang yang selalu berusaha menghilangkan kesulitan orang lain. Jadi bahkan bukan nyari kesulitan orang, malah bikin ada susah orang, tidak, tapi malah dia berusaha untuk menghilangkan kesulitan orang lain. Nasihat, dan juga selalu memberikan nasihat. Itu memberikan nasihat maksudnya adalah nasihat ini ucapan-ucapan yang ikhlas karena Allah untuk kebaikan orang. Jadi omongannya itu bukan hasud, tapi malah nasihat. Ini tentunya yang diingatkan oleh al-muallif. Artinya selain dia menuntut ilmu, perilaku, perangai terhadap orang lain itu juga berpengaruh besar terhadap berkah dan tidak berkahnya ilmu. Walaupun dia belajarnya rajin, ngapalnya rajin, tapi kalau dia perangai dengan orang lainnya, misalkan bikin susah orang lain, hasud, atau suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, nah ini tentunya akan menghilangkan keberkahan daripada ilmu tadi. Dekat situ ghairu hasidin, bahkan juga jangan sampai menjadi orang yang hasud. Jangan menjadi orang yang hasud. Bahkan kan penuntut ilmu sekelas ulama saja kalau hasud sudah hancur. Ulama hasud hancur, apalagi penuntut ilmu baru belajar hasud, susah. Bahkan kita tahu bagaimana Allah SWT menceritakan tentang iblis yang luar biasa hebatnya sebelum dia hasud kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan disetarakan dengan para malaikat, itu iblis. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini adalah iblis itu disamakan dengan para malaikat awalnya. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Hasada min indi anfusihim, karena memang hasud dengan dengan Nabi Adam terhadap dirinya. Dibilang ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah ini tentunya hasudnya dari si iblis ini Allah turunkan bahkan menjadi makhluk yang paling rendah, yang tadi sederajat dengan malaikat diturunkan paling rendah. Asfala safilin, udah yang paling yang paling bawah adalah iblis. Kenapa hasud? Bukan karena kurang ibadah, ibadahnya bahkan kata para ulama
1000 tahun sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ahli sujud dia, sudah ahli ibadah. Tidak pernah iblis itu bermaksiat. Maksiat pertama itu sejak Nabi Adam diciptakan disuruh sujud itu aja pertama. Sebelumnya nggak pernah dia maksiat. Kenapa? Karena hasud. Karena hasudnya tadi bilang saya lebih baik daripada Nabi Adam. Dia kan cuma diciptakan dari tanah. Khalaqtahu min tin. Sementara saya dari apa? Khalaqtani min nar, dari api. Maka hasudnya seperti ini Allah hancurkan. Iblis yang ibadah hanya 1000 tahun sebelum ada kita itu akan hancur gara-gara apa? Hasud. Bagaimana dengan kita? Apalagi talibul ilm. Ulama juga hancur kalau ada hasud. Apalagi sekedar talibul ilm, ini pasti akan hancur. Dan tentunya walaupun dia banyak ibadah, kan sudah kita dengar hadis iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Itu apa? Memakan kebaikan-kebaikan. Ibadah-ibadahnya akan hancur dulu dimakan oleh al-hasad. Kama takulun naru al-hatab, sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar, habis semuanya. Nah, itulah tentunya bahaya daripada hasad. Ini tentunya diingatkan tentang hasad ini. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat berbahaya untuk talibul ilm. Tentunya kalimat ini disampaikan karena banyak yang hasud murid. Jangankan buat guru, ulama juga masih kena penyakit ini, apalagi apa? Talib. Ketika temannya bisa, dia tidak bisa, hasud. Ketika temannya dideketin sama guru, dia nggak dideketin, apa? Hasud. Ketika dia ditegur sama ustadz, dia nggak ditegur, hasud. Wah, ini kalau zaman dulu ditegur, dikasih tahu sama ustadz itu satu kemuliaan. Karena ada kalimat man ahabbak, siapa yang mencintai kamu apa? Dia akan memberikan nasihat kepada kamu. Kalau sekarang kembali ditegur malah dibilang apa? Malah dibenci. Padahal itu tidak. Nah, intinya ketika ada yang ini mulai rasa hasud sama teman yang lain. Nah, yang model begini nih yang bikin apa? Yang bikin apa? Rusak. Nah, ini hati-hati dikatakan oleh mu'allif ini. Kenapa dikatakan di situ? Dikatakan fa'in al-hasad, karena al-hasad. Kenapa hasad itu? La yadur, dia tidak akan apa? Yadur wa la yanfa, membahayakan wa la yanfa, dan juga tidak menimbulkan apa? Manfaat. Yadur wa la yanfa, enggak ada manfaat sama sekali, bahkan sangat apa? Berbahaya. Enggak ada orang yang kita hasutin, dia pintar nih kita hasut jadi bodoh, enggak ada. Enggak ada ini orang dekat nih atau dicintai sama gurunya. Terus kita hasutin terus jadi apa? Dibenci, enggak. Ma yadurru, tidak membahayakan apa? Tidak membahayakan si orang yang kita hasutkan. Dan juga tidak apa? Memberikan apa manfaat sama sekali. Jadi justru yadurru untuk siapa? Untuk si yang hasutnya. Yang dia enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Bahkan kata para ulama, orang yang dihasutin itu, orang yang dihasutin ketika dia sabar, dia tahu, dikasih tahu supaya dia nggak hasut, tapi tetap masih hasut juga sama dia, terus dia sabar, maka boleh jadi malah dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesabarannya. Makanya seringkali kalimat ia dikatakan yahsulul maksud bil mahsud, katanya. Yahsulul maksud, berhasil maksud tujuannya, bil mahsud, karena adanya orang yang hasud. Jadi kadang-kadang apa? Orang-orang kadang-kadang dapat hajatnya gara-gara dihasutin, dia sabar. Jadi ketika dia dihasati, diirikan, dibenci sama orang lain, sama tetangga, tapi dia terus sabar jalannya, maka kadang-kadang dibuka oleh Allah karena apa? Karena kesabarannya. Nah, ini luar biasa. Ini tentunya bukan hanya untuk majelis ilmu saja, tapi juga apa? Dalam kehidupan kita. Tentunya sekali lagi, hasud kita sama seseorang itu tidak apa? Yadurru, tidak membahayakan untuk dia, wala yanfa, dan juga tidak menimbulkan manfaat untuk kita sama sekali. Justru malah apa? Membahayakan untuk kita yang kita hasud terhadap dia. Dan orang yang bila dihasutin juga jangan balas. Kadang-kadang karena dia pegel sama kita, akhirnya kita ikut-ikutan apa? Pegel. Dia hasud sama kita hasud juga. Ini tentunya apa? Salah. Ini dikatakan bahwa orang yang hasud itu sabar, semakin kau sabar semakin akan apa?
ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang ketika ada orang hasud kepada kita berarti menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang lebih. Kalau kita nggak punya sesuatu yang lebih, nggak mungkin orang itu apa? Hasud sama kita. Likulli ni'matin hasud. Setiap ada kenikmatan pasti di situ ada yang hasud. Jadi kalau nggak ada yang hasud berarti bukan suatu kenikmatan. Semakin banyak yang hasud berarti orang itu semakin besar nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya diingatkan oleh al-muallif untuk berhati-hati dari sifat al-hasad. Karena hasad ini yang menyebabkan hancurnya talibul ilm, dan juga jangan talibul ilm saja tapi juga para ulama, para ustaz, para kiai hancur gara-gara apa? Hasud itu. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqul, dulu ustaz kita yaitu Syekhul Islam Burhanuddin, semoga Allah merahmati beliau pernah berkata, qalu, dikatakan, inna benal muallim, sesungguhnya anak-anak guru, anak-anak pengajar, anak-anak guru itu yakunu aliman, kebanyakan menjadi orang alim. Kadang-kadang anaknya kagak ngaji, kadang-kadang anaknya jangan ngaji juga apa? Mungkin orang udah berdatang dia baru normal, namanya punya apa bapaknya sendiri. Kadang-kadang juga orang pada serius, dia malah apa? Nongkrong di depan. Kagak ikut apa? Ngaji. Tapi banyak kok jadi orang alim, padahal si anak ini belajarnya nggak seperti apa? Murid yang begitu hebat. Dan ini terlihat ya di dalam kehidupan kita, dalam realita kehidupan kita, banyak orang apa anak-anak guru, anak-anak muallim itu menjadi apa? Ulama juga. Padahal kadang-kadang ada yang memang mereka belajarnya melebihi dari murid-murid lain, tapi kebanyakan enggak. Mereka belajarnya itu apa? Santai-santai saja, tidak seperti apa? Murid-murid bapaknya. Murid-murid bapaknya begitu semangat, tapi dia sendiri malah apa? Malah santai. Tapi banyak mereka menjadi orang alim. Kenapa? Dikatakan di situ, li'annal mu'allima, karena mu'allim itu, karena mu'allim si ustadznya itu bapaknya, yuridu an yakuna talamiduhu fil Qur'an, karena bapaknya itu pengen murid-muridnya yaitu di dalam Al-Qur'an ulama. Ternyata kenapa? Karena sebabnya karena si gurunya tadi pengen banget nih anak-anak orang lain ya yang belajar sama dia menjadi ulama. Karena keikhlasan dia tuh, keikhlasan ngajarin apa? Pengennya keikhlasan, kemurnian, keinginan si guru, keikhlasan gurunya pengen anak-anak orang lain menjadi alim, menjadi ulama. Akhirnya dengan keberkahan etikotnya tadi itu, anaknya dijadiin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keikhlasan si guru. Guru nggak bilang nih anak orang lain ngapain, penting anak saya, enggak. Dia ikhlas aja dia ngajarin. Karena keikhlasan saya pengen jadi fulan, jadi ulama, biar jadi ulama. Dia nggak mikirin anaknya. Karena keberkahan dari keyakinan dari si bapaknya inilah akhirnya anaknya Allah jadiin ulama. Lebih daripada apa? Karena keikhlasan. Begitulah, nggak ada hasudnya, nggak ada apa? Nggak ada gininya, nggak ngirit. Kalau menjadi ulama anak saya ntar jadi gimana? Nggak mikirin itu. Karena keikhlasan hati, tidak ada hasud, akhirnya Allah jadiin lebih daripada siapa? Begitulah apa yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa kok bisa para dua anak-anak guru itu kadang-kadang apa? Belajar biasa-biasa saja tapi jadinya apa? Lebih daripada muridnya yang ngajar, yang belajarnya luar biasa. Karena tadi dikatakan fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi, karena keberkahan keyakinannya dan kebaikan, syafaqah kebaikan untuk orang lain, dia pengennya orang lain baik, dia pengen muridnya menjadi ulama, dia pengen murid menjadi hafal Quran, pengen menjadi apa? Ahli fikih, dia pengen tuh gurunya. Sampai dia gak mikirin anaknya belajar biasa aja, yang penting pikirin ini. Anaknya belajar suruh, tapi dia lebih menekankan ini. Nah, karena berkah etikotnya itulah yakunu ibnuhu aliman. Akhirnya Allah jadikan siapa? Si anak itu menjadi seorang apa? Alim. Makanya di sini jangan kaget kalau apa? Anak-anak ulama itu
jadinya luar biasa. Walaupun kadang-kadang waktu taklimnya prosesnya apa? Kelihatannya biasa-biasa saja. Itu tidak lain dan tidak bukan karena i'tiqad. Karena apa? Musyrik tadi. Karena dia pengen kebaikan untuk orang lain, akhirnya Allah berikan kebaikan untuk dia. Begitu juga kita, ketika kita ingin gimana caranya supaya teman saya bisa pada ngerti, supaya pada paham, kita bikin sesuatu supaya orang biar ngerti, maka kita jangan takut, kita pasti diberikan apa? Lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu. Ketika ada misalkan teman datang terlambat, kebetulan dia ini apa? Kurang begitu paham, kita berusaha biar dia biar ngerti. Kamu kan kurang begitu ngerti, biar apa? Dikasih tempat, dikasih. Akhirnya Allah berikan apa? Kebaikan itu bukan hanya kepada si yang kita kasih tempat, kita ini bakal dikasih lebih dari apa? Dari orang itu. Nah, ini adalah keberkahan. Jadi keberkahan itu subhanallah bukan dari secara belajar saja, tapi musyfik, nasih, juga ghairu hasid, ini juga harus ada. Yaitu musyfik, berusaha di dalam belajar selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua nasih, ikhlaskan nasihat kalau perlu untuk apa? Ketika kita ngasih tahu, ikhlaskan lillahi ta'ala. Ghairu hasid, jangan lupa jangan ada hasud di dalam menuntut ilmu. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Tentang masalah lain boleh ya? Silakan. Bebas. Jadi yang penting diutamakan untuk kehidupan sehari-harian. Tentang niat, jadi karena saya ngaji di satu tempat, niat itu kan dikatakan bahwa kita niat ketika takbiratul ihram, dan juga dia mengatakan boleh juga sebelum takbiratul ihram, tapi kita harus langsung sholli fardhu zuhri dalam hati nibit Allahu Akbar. Karena pada saat takbiratul ihram kadang-kadang kan banyak godaan dalam hati, jadi takut dikhawatirkan enggak khusyuk. Jadi kita niatnya sebelum takbiratul ihram. Jadi mana yang betul, lanjut sebelum takbiratul ihram atau saat kita takbiratul ihram? Berikutnya. Maman dulu. Ya. Halo. Ya. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan guru-guru kita semoga sehat afiat, dijaga dalam penyakit insyaallah. Abu Habib, pertanyaan mengenai fikih kontemporer, mengenai gosok yang sekarang ini kita sering kadang-kadang ada orang yang pakai kayak misalnya di YouTube, orang udah upload satu video, kemudian pakai lagi tuh video cuma diganti covernya aja, diganti judulnya aja, tapi isinya sama-sama juga. Jadi tanpa seizin orang yang mengupload yang pertama. Terus itu satu mengenai gosok. Yang kedua mengenai akad muamalah atau jual beli. Yang di online ini kita nggak pernah ada, kalau misalnya kita jual beli nggak pernah ada akad terima jual atau terima beli. Kadang-kadang apa yang ditampilkan di gambar, kadang-kadang suka ada yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan di gambar. Nah itu bagaimana hukum jual belinya, apakah sah atau tidak? Jadi demikian. Satu lagi. Banyak. Terbagi. Oh, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang tadi tentang anak seorang alim yang jadi alim juga.
dengan kaitan hadis al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Intinya ilmu dengan belajar bukan dengan keturunan. Kemudian saya curiga juga kalau anak kiai mungkin belajarnya berdua di dalam lain, sehingga ketika taklim bersama begini mereka nggak belajar, tapi di saat berdua mungkin di nilai khusus sama kiai, mungkin begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Iya, untuk yang pertama memang untuk masalah niat, memang yang paling banyak di dalam bab masalah niat sholat ini adanya di madzhab Syafi'i. Kalau di madzhab Hambali, Hanafi, Maliki nggak terlalu ketat di dalam bab niat ini. Mau dia usolli dulu baru selesai Allahu Akbar, itu hal yang yang nggak ada masalah di dalam madzhab Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, yang ada di sini adalah madzhab Syafi'i. Di dalam madzhab Syafi'i itu kata para imam Syafi'i, tapi di dalam madzhab Syafi'i sendiri ada yang berbeda, seperti Imam Ibnu Qudamah juga sedikit berbeda. Kebanyakan dari madzhab Syafi'i ya memang niat itu harus sudah ada, seperti tadi muqarranatun niyah bitakbiratul ihram, harus berbarengan antara niat dengan dengan takbiratul ihram. Jadi usolli fardhu dhuhri. Nah itu mulai takbirnya itu barengan, gerakan tangan juga dengan gerakan hati harus sama. Jadi memang agak susah itu. Makanya kalau orang yang nggak begitu ini kadang berkali-kali karena nggak merasa pas dia ulang lagi. Allahnya itu harus bergerak dengan hati dan barnya pun harus sama. Makanya banyak yang kita lihat berulang. Tapi ini tidak sepakat seluruh Syafi'iyah. Tapi Imam Ibnu Qudamah dia bilang ya justru nggak apa-apa untuk beda sedikit antara takbir dengan niat itu sedikit yang penting jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi kalau bahasa kita seperti yang sholli fardhu dhuhri barakatuh Allah itu ada sedikit jeda, nggak langsung berbarengan. Itu kata Ibnu Qudamah boleh. Makanya di sini nanti kalau kita dengar ada ustaz yang menjelaskan harus berbarengan persis. Iya. Itu adalah sebagian dari madzhab Syafi'iyah. Agak susah untuk mempraktekin bareng itu, barnya itu harus bersama dengan hati. Itu bagomnya agak harus dilatih benar itu untuk menyamakan itu. Tapi alhamdulillah di dalam madzhab Syafi'iyah sendiri tidak sepakat. Ada beberapa dari para imam, di antaranya Imam Ibnu Qudamah, dia bilang bahwa diperbolehkan untuk sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Jadi dia lafaz niatnya selesai baru langsung. Tapi tetap semua madzhab Syafi'iyah pas Allahu Akbarnya bergerak, ininya bergerak. Sholli fardhu dhuhri barakatuh berarti makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar itu pas barengan. Jadi yasir sedikit banget antara usolinya langsung takbirnya, nggak boleh jeda Kalau imam lain boleh usolli fardhu dhuhri barakatuh. Imaman Allah Akbarnya panjang dia nggak apa-apa kalau dari 3 mazhab. Tapi kalau Syafi'i enggak, harus Ibnu Qudamah harus jaraknya pendek banget. Nggak boleh jedahnya panjang. Bahkan sebagian harus sebelum barnya itu harus sudah bergerak dan ada di hati. Nah ini tentunya agak memang sekali lagi berkaitan muqarranatun niyah dengan berbarengan antara niat dengan takbir. Itu memang ada sekali lagi di madzhab Syafi'iyah. Jadi kalau antum dengar itu pasti dari bisa nih lebih detailnya itu dalam kitab Fathul Gharib ya atau Fathul Mu'in, itu juga banyak di dalam pembahasan itu. Tetapi kita lihat alhamdulillah seperti Al-Habib Zain bin Semi ketika membahas tentang fikih seperti itu tidak terlalu muqarranah, itu tidak seperti mengambil dari beberapa pendapat Ibnu Qudamah dan lainnya. Alhamdulillah. Jadi kalau memang yang biasa takbir berbarengan dan ini sudah bisa, alhamdulillah istiqomahkan. Tapi kalau belum jangan terlalu sampai was-was nyamain itu nggak jadi dulu takbir ulang lagi. Nah ini jangan. Kita usahakan antara niat dengan takbir, jangan jeda waktu panjang langsung kita
seperti yang diajarkan sama guru-guru kita, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allah langsung apa? Nah, tapi tetap sunnah apa dianjurkan gerakan tangan dalam mazhab Syafi'i berbarengan dengan letakkan barnya itu langsung apa? Nempel. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah malah sholli fardhu dhuhri. Kadang-kadang ininya Allahu Akbar, ininya enggak apa? Enggak berbarengan. Kadang dalam mazhab Hanafi boleh. Allahu Akbar, ininya udah bersedekap duluan baru dia takbir. Tapi kalau Syafi'i enggak, memang dalam fikih bahkan saya Bas sendiri, saya Bas Mufti Saudi dulu, marhum, waktu ditanya di dalam apa dia dulu kita suka ada ikut acara Nurun ala Dhar. Itu radio, tapi dia kalau bahasa kita khusus untuk bahasa agama. Tanya jawab di Saudi. Waktu ditanya memang paling hati-hati, paling rapi fikih itu adalah bisa dalam apa? Fikih. Makanya kalau melihat orang-orang Syafi'i ya sholat rapi, model sholat. Takbirnya ditata rapi. Kalau yang nggak sabaran, dia bilang mutasyaddid. Apa? Fikih yang paling galak, yang paling ketat, paling mutasyadid adalah Syafi'i, kata dia. Padahal bukan mutasyadid, justru itu yang paling apa? Yang paling kita sholat Allah Akbar, nggak boleh kita melirik kanan begini 3 kali batal. Kalau mereka boleh, oke putra benerin lagi, sholat bulak bergerak. Itu kalau Syafi'i nggak bisa. Mereka bisa sholat Allah Akbar anak semua, anak lari benar mandiri di bawah sini, karena pakai tali tadi. Diikat taut anak lari ke haram pakai apa? Tali. Kalau Syafi'i enggak, sangat apa? Rapi. Oleh karena itu yang paling bagus di dalam fikih pemahaman fikih Syafi'i. Dan ini apa kata Imam Ahmad? Al-fuqaha muyul ila Syafi'i. Al-fuqaha para ahli fikih itu semuanya cenderung kepada Imam apa? Syafi'i, karena paling luar biasa. Kalau Imam Malik ahli mazhab Maliki, dia ahli hadis. Abu Hanifah adalah ahlul ra'i, apa pemikirannya luar biasa. Imam Ahmad ahli hadis, Imam Syafi'i menggabung. Imam Syafi'i ini ahli hadis, dia ngambil dari Imam Malik. Kemudian ahli ra'i dia ngambil dari Muhammad ibn Zufar atau Ra'i, itu murid daripada Imam Abu Hanifah. Jadi dia penggabungan antara fikih dan apa? Hadis. Makanya luar biasa. Kalau Imam Ahmad ahli hadis, makanya agak saklek, agak kaku sedikit. Pendapat Imam Ahmad dalam fikih kebanyakan ikut Imam Syafi'i. Hampir rata-rata ikut Imam Syafi'i, hanya beberapa perkara yang berbeda. Makanya Imam Syaukani, pengarang kitab Nailul Awtar, mengatakan Imam Ahmad itu bukan ahli fikih, bukan ulama 4 mazhab, bukan termasuk, kata dia. Dia itu adalah muhaddits, bukan apa? Bagi. Makanya nggak dimasukin ke dalam apa? Pendapat-pendapat Imam Ahmad nggak dimasukin sebagai ahli fikih oleh Imam Syaukani, karena dia cenderung dikatakan ini adalah apa? Ahli hadis. Makanya suka ada yang mengatakan pengikut mazhab Hambali sering menyebut diri ini sebagai ahli hadis, bukan apa? Ahli fikih. Tapi kalau untuk fikih maka adalah Imam Syafi'i. Imam Ahmad sendiri fuqaha, semua ahli fikih buyur ila Syafi'i, cenderung kepada Imam Syafi'i. Jadi itu yang paling apa? Jangan kita bilang oh Imam Syafi'i berarti yang paling ribet, enggak. Justru yang paling rapi, sampai takbirnya aja diatur sampai apa? Sedemikian rupa, sampai apa? Luar biasa. Nah ini tentunya yang memang yang sudah bisa menyamakan takbiratul ihram dengan apa? Gerakan hati dan tangan apa? Luar biasa. Tapi kalau yang memang belum bisa, baru bisa apa? Nah, tidak bisa menyamakan, tapi paling tidak jangan ada jarak jauh antara niat dan apa? Takbiratul ihram. Dan waktu gerakan Allahu Akbar, tangan sudah sunnahnya dalam mazhab Syafi'i harus sudah mulai apa? Allah, pas Allah itu ininya bergerak. Allahu Akbar, pas bar itu udah apa? Sedang. Itu adalah jangan jeda apa? Jangan jeda antara takbir dengan barnya itu tangannya kecuali sudah bersedekah. Itu adalah yang apa? Yang dijelaskan oleh para ulama di dalam masalah figur niyah, yaitu tentang niat. Dan memang luar biasa, niat ini cuma ada di Syafi'i. Makanya kalau hamba apa? Salafi nggak ada begini, udah ruwet, nggak ada hadisnya, begitu dipuyeng gitu. Soalnya apa? Dia langsung aja nama lama lu bin niat, wa nama apa? Likulli mri'in ma nawa, langsung aja begitu.
Padahal dalam tata caranya itu yang luar biasa. Kalau mengartikan muktaronan berfilnya apa gimana? Ya, muktaronan berfil itu dia berbarengan dengan apa? Dengan apa? Berbarengan dengan kerjaannya. Yang tadi itu, memang berbarengan itu yang bikin apa? Iya, yang repot itu dia itu. Dan itu luar biasa, banyak pusat-pusat kita udah apa? Muktarinan itu pas gitu. Mana memang terlatih. Kalau kita kadang-kadang apa? Lain gitu. Ada yang mau coba berkali-kali, orang udah pada kemana dia masih naik turun nggak jadi mulu. Karena emang belum apa? Belum ahlinya, belum terbiasa ya. Itu adalah perlu apa? Riadah, perlu apa? Coba terus itu. Nah, terus yang kedua ngambil nge-share video isinya sama cuma diganti apa? Background. Iya. Terus dia mau ngapain tuh? Mau diduitin apa dia apa? YouTuber. Hah? Dia ada kemungkinan ada yang ngambil subscriber, tapi ada juga mungkin yang niatnya untuk nasihat. Oh iya. Filosofnya itu Habib. Iya. Tanpa izinnya. Iya. Sebenarnya kita nggak boleh. Kalau memang walaupun ini nggak cerita tentang yang nggak benar ya, yang nggak benar mah kosong itu nggak boleh. Ini nggak cerita yang rapi nih ceritanya. Qasidah misalkan apa? Kita ambil namanya si Fulan, yang baca Ustaz Wahyudi misalkan. Oh yang edit siapa nih? Sabran. Kita ganti nih. Yang baca jadi nama aneh. Yang edit jadi cok namanya keluar, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kita niatnya untuk syiar, tapi nggak boleh. Kecuali karena itu punya apa? Hak cipta. Walaupun nggak pakai hak cipta, nggak pakai royalti, lisensi tetap itu adalah apa? WhatsApp termasuk nipu. Orang ngiranya kita itu tidak boleh. Kalau mau kita apa? Bikin sendiri boleh. Pas-pasan ke suara atau apa aja bikin aja sendiri. Lebih bagus itu daripada apa? Ngambil punya orang. Tidak boleh. Apalagi pakai tujuan apa? Ulus tadi biar di YouTubernya banyak, biar jadi tambah lagi. Nggak ada itu aja niat cuma untuk itu nggak boleh. Itu adalah apa? Kayaknya orang model begitu kadang-kadang ada rasa kalau anak sebarin si Bayu dia ngetop. Jadi ada hasut lagi tuh, ada rasa itu pengen apa? Nggak mau orang lain maju. Padahal ini biar saudara kita, teman kita biar maju. Musfik biar itu namanya musfikan, itu pengen apa? Biar orang lain berkembang. Apa kita sebagai sarana doang. Jangan khawatir. Ketika dia maju hebat, kita pasti dapat. Dalam artian bukan dapat dari dia, pasti Allah kasih kemuliaan juga ketika syiarnya apa? Ini dapat kemuliaan seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia nggak pernah turun lapangan dakwah, tapi dia sebagai apa? Penopang Rasul dalam dakwah. Sampai sekarang subhanallah nggak tanggung-tanggung. Dia tuh dari orang terkaya, bahasa kita hartanya habis sampai untuk apa? Untuk Nabi Muhammad habis semuanya. Untuk siapa? Untuk Rasul. Dan nggak ada yang tahu orang Mekah waktu itu siapa yang biayai kecuali apa? Khadijah dan Rasul sendiri tahu karena di rumah. Nggak pernah dikasih tahu. Tuh dakwah ke surga kembali saya tuh nggak ada yang nggak ada yang tahu kalau itu yang biayai siapa? Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Bahkan Sayyidah Khadijah sampai di akhir hayatnya, wahai Rasul, seandainya nanti dakwah kamu membutuhkan apa yang bisa aku ambil dari aku ambil. Bahkan dalam riwayat seandainya tulangku bisa bermanfaat untuk dakwah, kamu ambil tulangku untuk dakwah untuk di jalan Allah. Bahkan tulangnya sampai aku bongkar apa? Bongkar saja kuburanku, ambil tulangku untuk dakwah di jalanmu. Kalau memang itu apa? Bermanfaat. Begitu lihat. Namanya karena begitu hebat perjuangannya untuk Rasul, akhirnya siapa yang tidak kenal dengan Sayyidah Khadijah? Nggak tanggung-tanggung. Kalau Nabi kalau siapa? Aisyah radhiyallahu anha pernah dikirimin salamin. Waktu Rasulullah SAW lagi duduk dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bilang, ya Rasul, ada malaikat Jibril sekarang. Tiba lagi ada malaikat Jibril ada di depan saya. Ternyata dia lagi apa? Rasulullah lagi ngobrol sama malaikat Jibril, ada Aisyah. Terus, ya Rasul ada malaikat Jibril. Iya, kata Aisyah, kata Rasul, ada malaikat Jibril dekat saya. Terus dia kirim salam kepada kamu, wahai Aisyah. Oh, malaikat Jibril langsung apa? Kirim salam sama siapa? Mama Aisyah. Dapat kirim salam dari malaikat Jibril. Tapi Khadijah lain. Waktu datang Khadijah, nggak lama malaikat Jibril datang, Khadijah lagi masuk. Pas keluar lagi,
apa kata Rasul? Wahai Khadijah, barusan malaikat Jibril datang. Terus Allah kirim salam sama kamu. Bukan di malaikat Jibril lagi kalau Khadijah. Siapa? Allah kirim salam. Hadis sahih bahwa Allah kirim salam sampai siapa? Khadijah. Begitu orang yang apa? Nggak ada bahasa kita dakwah lu maju. Kamu yang nyebar dakwahnya biar saya dari belakang bagian apa? Bagian support. Jangan kita yang pengen maju. Wah. Tata apa? Desain saya. Padahal saya nggak tahu ngapain, cuma biar pakai dapat nama doang. Kayaknya kalau dakwah nggak ada namanya itu kayaknya apa? Kurang abdal. Oh iya kurang abdal. Kalau perlu baik desain apa gitu tulisin nama saya. Wah biar apa? Mau ngapain maju? Udahlah seapa adanya kita sebarin. Itu insya Allah akan dapat apa? Kemuliaan yang nggak kurang dari orang yang apa? Bahkan kata ulama orang yang di belakang ini itu lebih hebat. Kenapa? Karena keikhlasannya lebih apa? Lebih dipertaruhkan daripada orang yang maju. Kalau maju kan hati-hati, kalau nggak kuat-kuat itu apa? Berat. Mendingan yang di belakang nih, dia pasti terjaga keikhlasannya. Karena apa? Karena dia tidak terlihat namanya. Nah, kalau bahasa itu di belakang apa? Belakang. Tapi jangan di belakang layar dakwah doang, nggak apa-ngapain. Maksudnya apa? Kerja di belakang dakwah doang. Artinya dia betul-betul apa? Berbuat. Nah ini alhamdulillah. Jadi jangan, kalau mau maju jangan. Sama. Saya juga ada orang misalkan membaca rotib hajat, tapi rotibnya diganti-ganti. Kalimat-kalimatnya wiridnya ditambahin, yang wiridnya 3 menjadi 10. Nah, itu juga nggak bagus. Itu jangan disebut rotib, namanya apa? Karena udah ada apa? Tambahan-tambahan. Jadi kalau mau asli, begitu juga buat kalau gosida orang kemudian kita apa? Kita baca terus kita potong-potong nama kita masuk. Seakan-akan kita lah yang apa? Ngarang. Padahal punya siapa itu gosida, itu nggak boleh. Itu apa? Kalau mau ngarang ya ngarang aja sendiri dari apa? Dari nol, jangan di apa? Jangan diacak-acak punya orang. Nah ini tentunya tidak boleh. Itu tidak ada hubungan dengan bisnis, apalagi dengan bisnis ini tentunya tidak diperbolehkan. Kecuali kita tahu ini salah. Ini bagus nih, cuman ini tersebar salah nih kalimat ini. Saya pengen ganti, boleh tuh diganti dengan apa? Kalimat. Nah itu ada yang kalimat apa? Yang nggak benar, digantilah dengan kata-kata yang betul. Itu diperbolehkan. Jadi kalau memang apa? Ada yang salah, yang berbahaya kalau disebarkan, maka kita ganti. Sementara ini sudah rame nih, sudah rame di apa? Di media. Misalkan dulu sempat rame masalah Aisyah, misalkan apa itu? Apa? Iya lagu Aisyah itu kan rame, itu kan ada yang kemudian buat orang yang bagus misalnya yang benar begini. Itu masih apa? Bukan niat untuk apa? Untuk menjaga apa? Kesalahan. Tapi kalau niat hanya untuk ngetok atau apalagi untuk bisnis, itu termasuk haram. Nggak boleh kita ngambil hak orang lain, tidak diperbolehkan. Allah. Terus masalah dagang tadi Online. kenapa? Antara foto sama fisiknya beda. Wah itu mudarat namanya apa? Nggak boleh itu apa? Menjual barang misalkan apa? Gelas di fisiknya segini, pas kita beli segini turunnya apa? Ukurannya nggak sama. Nah ini tentunya ada penipuan dan ini termasuk yang apa? Dilarang. Memang aslinya dulu itu kalau dalam syariat aslinya jual beli itu ya dan biadin apa? Tangan ke tangan langsung dan juga ngeliat. Makanya apa? Di satu tempat dulunya. Nah sekarang bagaimana nih kalau jauh? Kata para ulama, tentunya kalau yang hidup zaman dulu salah ini bid'ah. Beli apa lewat apa? Lewat online. Zaman dulu nggak pernah ada yang namanya jual beli, pasti ketemu muka apa? Muka ketemu muka, barang kelihatan. Bahkan zaman dulu barter kalau bahasa kita tuh. Barter terus kesini zaman Sayyidina Umar baru dibikin apa? Model uang nominal. Dulunya barter kebanyakan. Kemudian terjadilah sampai sekarang berkembang. Tapi alhamdulillah di dalam bab muamalah sama bab ibadah itu beda. Kalau bab ibadah itu semua yang tidak ada dalil tidak boleh. Jadi kalau di dalam bab ibadah al-aslu di dalam perkara ibadah pada dasarnya haram. Tidak boleh kecuali ada dalilnya. Tapi bab muamalah lebih luas. Al-asl al-ibahah. Pada dasarnya dagang itu jual beli itu apa? Boleh.
kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berarti bukan zaman dulu ada apa enggak, justru ada pengharaman enggak masalah ini di dalam jual beli. Kalau di dalam bab ibadah nanya dalil, sholat ada nggak dalil sholat seperti ini? Itu ibadah namanya. Tapi kalau dagang nanya ada nggak larangannya? Jadi bukan ada dalil tapi apa? Ada nggak larangannya? Kalau nggak ada larangan berarti jual beli itu boleh. Bayangkan kalau jual beli itu seperti ibadah, waduh. Ada nggak dalilnya Nabi jual beli online? Wah ini ribet urusannya, nggak bakal ketemu-temu. Nah ini tidak ada, yang ada adalah ada nggak larangannya. Ketika tidak ada larangan maka jual beli itu diperbolehkan. Termasuk tadi jual beli dengan online, dengan foto. Sebenarnya zaman Rasul nggak pernah ada dan itu tidak dilarang. Dengan syarat tapi tetap sama. Yang pertama adalah ukuran, gambar, warna sesuai dengan apa? Dengan yang di posting yang ditawarkan. Kalau enggak berarti ada unsur penipuan. Sebenarnya dagang itu kalau dilihat dari kaidah bab muamalah di dalam bab tijarah itu cuma ada kaidahnya itu yang pertama tidak ada tipuan. Yang kalau sudah ada unsur tipuan udah dagang apapun hukumnya haram. Ada unsur penipuan. Yang kedua tidak kejelasan tidak jelas. Kalau bahasa orang sini mah jual beli kucing apa? Kalau tidak jelas maksudnya, ada barangnya, itu tidak. Nah, ini jangan ada tipuan. Yang kedua kan tidak jelasan, harus jelas. Ini. Yang tiga tidak merugikan satu atau dengan yang lainnya. Ini satu ada yang dirugikan, ini tidak boleh. Jadi kalau ada dagang satu merugi, satu untung, ada yang dirugikan ya, maka itu sudah menjadi sesuatu pasti haram. Nah ini tentunya kalau sekarang sih masa rugi anak. Kenapa? Anak kemarin beli handphone 10 juta, sekarang anak jual, udah ditawar 12 juta, anak nggak kasih. Sekarang lagi butuh, ada yang jual yang beli 11, saya kasih. Rugi anak coba jual, itu bukan rugi, untung juga itu. Cuman istilah kita apa? Coba saya lepas kemarin 12, sekarang gara-gara apa? Jadi 11, rugi anak sejuta, bukan rugi, itu mantu kurang untung. Sebenarnya enggak, kalimat itu bukan kalimat rugi itu sebenarnya. Nah ini adalah apa? Tidak ada tipuan gitu ya, tidak kejujuran ya. Terus kemudian tadi tidak ada satu sama yang lain dirugikan. Kemudian juga jelas. Kemudian tentu tidak ada kedustaan. Di dalam kedustaan. Kadang-kadang ini handphone bagaimana? Nggak pernah rusak, nggak pernah. Padahal udah jatuh dari tingkat 4 kali dan dia Dia bilang nggak pernah jatuh, nggak pernah parah. Dia bohong. Atau mobil ini belum pernah turun mesin, padahal sudah turun mesin. Itu ada unsur itu yang di situ tuh, yang ada haramnya itu ada kedustaan. Jadi kalau kita belajar bab muamalah sebenarnya nggak terlalu kuat. Nah dalam bab ini juga begitu. Jadi kalau memang dia postingannya beda dengan barang aslinya, berarti di situ ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan, ada unsur kebohongan, ada unsur ketidakjelasan. Tentunya hukumnya haram. Haramnya bagaimana Ustaz? Siapa yang membuat, yang menjual atau yang membeli? Ya tentunya yang jual, ketipu dia. Nah mestinya bagaimana? Bisa nggak dibalikin? Kalau yang ini boleh, harusnya boleh dibalikin. Harusnya, rencana saya ukuran segini-segini ternyata sampainya tidak. Mungkin biasanya enggak pas, tapi ini mungkin salah salah ngepak, kan suka ada aja begitu. Nah itu mestinya harus dibalikin, bisa dibalikin. Mungkin kalau di dalam duduk sama duduk itu ada ketentuan itu sebelum bubar. Sebelum bubar. Itu sebelum, tapi di dalam bab ini boleh. Karena itu barang belum kelihatan. Yang jadi masalah kalau sudah dikirim nggak mau dibalikin, ini yang menjadi musibah. Ini menjadi haram. Maksudnya mungkin kalau kayak mamanya spesifikasi mungkin jelas berat isinya, terus mungkin warnanya persis sama. Cuman mungkin karena di foto itu kan kadang kamera itu jelek jadi cakep, mungkin masalah di situ kali ini. Contoh ada teman tuh beli speaker di foto gede, pas dapatnya udah mahal kecil gitu. Padahal spesifikasinya benar. Itu kan ada, cuman kan waktu di foto kan kelihatan gede gitu. Ya berarti yang belinya nggak paham berarti. Speakernya ya hitungannya kan 20 misalkan. Lebarnya 20 kali sekian, itu kan kalau yang ngerti sekian. Ternyata pas dilihat dia pikir dia
Kan segini. Butuhnya gede, nggak tahu segini dapatnya. Karena memang padahal ada apa? Ada spesinya. Berarti sebenarnya bukannya pedagang yang salah. Berarti apa? Yang belinya. Dia beli son gede, katanya son mainan ternyata. Nah ini tentunya ukurannya. Sama sebenarnya kita beli di mana? Beli aqua juga nggak lihat kan aqua di dus itu kan? Hanya dikasih apa? Cupnya itu sekian, ini jumlah sekian, apa perlu dibongkar dulu biar apa? Kan sudah ada tulisannya, itu sama aja dengan cuma kita barang kita lihat, pas kita buka oh, ternyata nggak sesuai, itu lain. Sama seperti sekarang. Apalagi zaman sekarang tentunya sulit rasanya kalau kita mau langsung membuka barang seperti zaman Rasul, melihat apa? Karena membuka berarti apa? Membeli sekarang. Nggak bisa kita, belum bisa. Ini biar Islami buka dulu, nggak mau dia. Apa? Udah disegel dibuka terus dibeli, ini barang mana barang-barang apa? Barang mahal lagi, tentunya nggak bisa. Jadi banyak barang-barang yang tertutup dan yang penting apa? Speednya itu persis sama. Insya Allah itu nggak jadi masalah. Wallahualam. Kemudian Ustaz, bagi berkaitan dengan al-ilmu bita'allum. Memang betul bahwa ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Nah, tidak ada orang, tidak ada wulidal mar'u itu, tidak ada seseorang itu dilahirkan apa? Alimah. Walaupun bapak ibunya orang alim. Karena ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Jadi jangan ngarep bapak saya ulama, insya Allah nggak pakai ngaji lah apa? Kentut aja terus ikut apa? Ntar juga saya dapat apa? Dapat ilmu. Tentunya tidak. Ini kalimat ini tentunya bahasa kita ini, kalau bahasa kita ini bahasa apa? Bahasa logikanya tidak mungkin lah orang itu alim tanpa apa? Belajar. Tapi kok banyak ya ustaz-ustaz anak-anaknya itu kok bisa menjadi alim ya? Kalau Syekh Al-Imam Zarnuji tadi melihat bukan dari belajar itu anak, tapi keikhlasan dari apa? Orang tua anak jadi. Tapi bukan berarti si anak nggak belajar, cuma belajarnya begitu dah. Santai belajarnya, nggak seperti apa? Nggak seperti yang lain mulai jam 5 baru pada nongol, jam setengah 6 baru nongol. Duduk belajar, habis begitu santai tapi belajar, bukan tidak belajar dia belajar. Tapi karena keberkahan orang tua akhirnya dapat apa? Dapat keikhlasan orang tua tadi. Nah ini tentunya menjadilah mereka menjadi apa? Mulia. Dan ini kita lihat banyak. Contoh paling mudah Gus-Gus, misalkan kalau dipanggil Gus, di Madura Lorai, atau kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, Hajengan, anak. Pokoknya begitu dah ya. Itu apa? Banyak. Atau misalkan Said Muhammad, anaknya Said Abbas itu Bib Alwi, jadi itu nggak jauh. Walaupun mungkin ada di antara apa anaknya, di muridnya dia itu yang lebih belajar dari dia, tapi jadinya bisa apa? Ini keberkahan. Ya, jadi Syekh Imam Zarnuji hanya melihat dari segi apa? Keberkahan dari niat orang tuanya dapat berkah. Tapi beliau tidak menafikan belajar. Kalau nggak belajar sama sekali tidak mungkin. Pasti dia apa? Belajar. Walaupun nanti kalau kita selidiki boleh jadi yang pertama tadi itu orang tuanya apa sudah pada bubar, dia ngaji lagi sama apa? Sama orang tuanya. Tapi kalau kita lihat jarang yang orang udah pada bubar anaknya duduk bareng sama ngaji, itu jarang. Ada ulama-ulama kita tapi jarang. Yang kedua, boleh jadi mereka nggak ngaji langsung duduk, tapi si murid ngelihat si anak ngeliatin kelakuan bapaknya, tidurnya, makannya, dia liatin tiap harinya. Itu kan ilmu semua itu yang dia lihat itu, tanpa baca kitab tapi apa? Dari perbuatan bapaknya. Terus ada tamu dia nemenin bapaknya kasih tahu, dia dengar, akhirnya dari situ dia menjadi apa? Dia lebih daripada muridnya cuma seminggu sekali nongolnya. Dia tiap hari apa? Ngelihat bapaknya. Ngapain bapak wiridnya di rumahnya? Dia ikut wirid bareng sama bapaknya. Bapaknya ada tamu, dia ngomong, dia dengerin, dia ini. Dia akhirnya menjadi apa? Alim. Gitu. Kalau bahasa kita nggak perlu dia baca kitab di depan apa? Bapak. Kalau berbahasa Arab, mungkin bapaknya ngomongnya bahasa Arab. Akhirnya jadi apa?
Sementara kita belajar seminggu sekali, sementara dia tiap hari bareng sama bapaknya. Dari ketemu sholatnya, zikirnya, wiridnya, dia selalu ikut sama orang tuanya. Tapi kalau ngaji dia seorang ngaji. Kenapa? Karena belajar cuma berapa? Cuma seminggu sekali, tapi selebihnya dia apa? Muamalahnya kullayaum. Setiap hari. Sama seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu waktu Rasulullah meninggal usianya baru 13 tahun Abdullah bin Abbas. Karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Tapi walaupun dia masih 13 tahun, berarti kan Abdullah bin Abbas itu kalau bahasa kitanya baru tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah setelah Fatu Mekah, baru beliau masuk ke Madinah. Umur 10 tahun. Berarti 4-5 tahun nggak sampai, baru 4 tahunan Rasulullah sudah meninggal. Tapi menjadi ulama besar Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena hampir tiap hari dia tinggal di rumah Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abdullah bin Abbas ini ibunya namanya Ummu Fadl, tapi dia nggak ikut sama ibunya. Sampai-sampai orang bilang Maimunah ini kayak punya anak Abbas. Padahal Abdullah ini apa? Ponakannya. Tapi dia suka ke rumah Maimunah. Kenapa? Dia bilang, saya pengen melihat Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana tidur. Bahkan aku pernah tidur bersama Rasul. Dia tidur sama Maimunah, saya di bawah, saya lihatin. Artinya dia tiap hari akhirnya menjadi ulama karena keseharian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu padahal baru 3 tahun, 4 tahun bersama Nabi. Bagaimana kalau anak yang baru lahir sampai apa? Dewasa sama orang tuanya terus, dan orang tuanya alim, maka dia akan menjadi apa? Ulama. Boleh jadi nih, nggak pernah baca kitab, tapi bisa menjadi apa? Nah, makanya suka ada kalimat begini. Kadang-kadang ada orang besar, dulunya, ini ada nih murid nih, misalkan kitabnya. Misalkan, ini Habib Muhammad, di sini ulama. Di sini muridnya banyak. Ada 1-2 orang berkhidmat kepada beliau. Jadi pembantu beliau nggak pulang, berkhidmat. Waktu giliran ngaji dia sibuk ngurusin makanan. Pas ngaji pulang dia berkhidmat. Itu yang jadi kadang-kadang bukan murid yang tiap hari datang, tapi yang apa? Khidmat ini lebih hebat jadi. Kenapa? Khadimnya dulu. Khadimnya. Kenapa? Karena tiap hari dia apa? Padahal waktu baca kitab nggak baca kitab. Dia bagian urusan apa? Somsi, urusan apa? Tapi di luar itu setiap saat dia akan apa? Lihat bagaimana hidup Muhammad begini. Akhirnya setelah bubar dia menjadi apa? Makanya kata para ulama, kalau mau menjadi orang besar berkhidmat sama ulama lebih hebat daripada apa? Nah, tapi jangan diterjemahkan dengan ngaji sama sekali. Tapi ngajinya begitu dah, ngaji apa? Kalau ngaji nggak duduk doang. Padahal mungkin murid orang ngaji nih, orang lagi taklim, mudar mandir gawang, suruh mari kagak ngaji. Tapi jadi dia. Kenapa? Khidmatnya. Nah, baru khidmat aja jadi, apalagi anaknya. Makanya luar biasa. Jadi di sini Al-Imam Zarnuji hanya mengawasi, diambil dari musyfiq. Musyfiqan, dia bilang, hendaklah niat untuk orang lain kebaikan, dari saya engkau akan diberikan keberkahan, dan juga anak akan diberikan keberkahan. Tapi kalau memang ada ustaz, murid, guru punya anak atau kita punya bapak orang alim, jangan kalau begitu menurut Imam Zarnuji aman lah, tenang aja, gak usah ngaji. Nah, insya Allah bakal jadi apa? Jadi orang alim itu bahkan apa? Bertentangan dengan apa? Innamal ilmu bita'allum. Gak bisa, ilmu harus didapat dengan apa? Belajar. Tapi kok bisa jadi orang alim itu tadi? Karena keberkahan. Yang kedua, belajarnya mungkin standar, tapi di luar belajar majlis, dia setiap hari melihat orang apa? Lihat orang tua ini ngapain itu akan lebih apa? Lebih lengket untuk si anak tadi. Kalau ngaji duduk sekali-sekali memang ada, tapi jarang ya orang-orang alim dulu duduk sama sekali-sekali ada. Tapi justru lebih banyak kalau orang tua-tua kita kadang-kadang duduk sama keluarga, keluar tuh kalimat nasihat, keluar hadis, lagi duduk nih, lagi makan, gue lebih simak dari ngompat, tangan kiri. Gak boleh, Rasul begini. Nah itu yang bikin apa? Yang bikin lengket kepada anak-anaknya tadi itu. Kadang-kadang ustaz-ustaz, ulama-ulama itu ngajarin anaknya itu yaumiyah, apa? Setiap hari dari waktu subuh, jangan tidur dulu, gak boleh begini. Akhirnya lengket tuh anak jadi ulama, jadi begitu tuh. Lebih apa? Makanya kalau kata orang, saya lihat kayaknya anak gue sini kagak pernah ngaji, tiba-tiba sekarang udah jadi apa?
alim sebenarnya bukan nggak pernah ngaji, ngajinya tapi apa? Praktek langsung sama orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan satu, pada pertanyaan MIPIP nih terkait demo. Bet mau tanya, kalau meninggal saat demo mengikuti surat ulama, terus yang demo itu tiba-tiba mati atau ditembak polisi atau yang lain, apakah mati itu syahid atau itu mati konyol? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya demonya apa dulu? Demonya apa dulu tentunya? Kalau demonya cuma apa? Karena harta doang, tentunya ini nggak termasuk apa? Urusan apa? Giliran urusan din, dia nggak peduli. Giliran kerjaan, ngamuk dia. Urusan sekarang urusan kerjaan, Pak mau terima. Tapi kemarin giliran apa? Al-Quran dihina, dia nggak mau tahu. Nah ini tentunya demonya dunia urusannya. Jadi sama seperti jihad perang itu juga kan tergantung apa niatnya apa, li'la'i kalimatillah atau untuk dapat ghanimah dan seterusnya. Nah, ketika dia ingin dapat ghanimah ya dapat ghanimah, hanya untuk apa urusan dunia. Begitu juga waktu demo nggak bisa kita bilang semua yang ikut turun demo mati sahih fisabilillah. Tunggu dulu niatnya apa dulu, niatnya apa dulu. Tentunya ini apa, kalau memang ini orang masya Allah bukan masalah dunianya tapi urusan apa agamanya. Nah ini tentunya berbeda. Jadi sekali lagi nggak bisa kita secara umum matinya apa fisabilillah atau matinya fil ghairi sabilillah. Kita nggak bisa ucapkan itu, tergantung daripada apa niatnya. Tapi ketika ada misalkan kemarin-kemarin ya Al-Quran dinistakan kemudian nah itu lain, itu apa murni betul-betul nggak ada urusan apa dunia. Ulama dihinakan, kemudian kita membela ulama, itu beda. Itu mati bisa fisabilillah. Tapi kalau sekarang harus dilihat dulu. Terus yang kedua juga waktu jihadnya mentelantarkan agama apa tidak, gitu loh apa. Jangan sampai demo-demo itu nggak sholat mati fisabilillah dulu. Ini kan tentunya harus apa dilihat dulu ini. Makanya kita nggak bisa katakan sabilillah atau tidak sabilillah, tergantung apa. Yang kita lihat sekarang kan urusan dunia kebanyakan. Giliran dunianya baru apa turun. Makanya kalau nanti kalau ulama, nah ya ketika sudah apa ikutin ulama nanti juga, tapi selain ikutin ulama juga niat juga harus diperhatikan, jangan sampai apa salah. Tapi juga bukan berarti demo ini dalam artian pengen apa kalau bahasa kudeta beda ya. Kudeta itu nggak boleh. Dalam Islam tidak ada kudeta. Dan Islam ya ketika kita sudah berbaiat, sudah oke, kita akuin dia sebagai yang sah, maka kita nggak boleh apa sudah berikrar, itu tidak boleh. Kecuali kita ngakuin ini bukan, tidak sah, itu lain. Tapi kalau kita akui sudah oke, tidak boleh berbaiat. Kalau sudah berbaiat tidak boleh. Nah ini tentunya berkaitan dengan apa demo ini. Mesti kita lihat daripada apa niatnya, daripada tujuannya, daripada waktu dia demonya juga harus diperhatikan. Ya Rabbana tarafna biha